Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang job sheet kami pada mata kuliah Gizi Daur Kehidupan, di mana kelompok 9 sendiri beranggotakan dua orang, yaitu saya sendiri, Rafiran Fauzi, dan rekan saya, Syarafina Sabila. Mungkin bisa di next deh, mengenai job sheet kita kali ini. Baik, selanjutnya berikut di antara sasaran-sasaran yang akan kami bahas di video kali ini. Yang pertama yaitu ada kasus, penilaian status gizi, kebutuhan energi sehari, kebutuhan protein, lemak dan karbohidrat, tabel menu dan perhitungan zat gizi, tabel kebutuhan bahan, tabel kebutuhan alat, dan diagram alir kerja. Berikut terdapat sebuah kasus di mana ada wanita usia 27 tahun dengan berat badan 50 kg dan tinggi badan 160 cm. Dari kasus tersebut dapat diketahui bahwa ada seorang wanita usia 27 tahun dengan berat badan 50 kg dan tinggi badan 160 cm. Dari kasus tersebut dihitung penilaian status gizinya dengan menggunakan rumus IMT, yaitu berat badan dibagi tinggi badan. Tinggi badan di sini dikonversi menjadi meter, dapat perhitungan 50 dibagi 1,6 meter kuadrat dengan hasil 19,5. Jadi dari hasil tersebut, status gizi wanita tersebut adalah normal menurut acuan IMT nasional maupun internasional. Oke, yang selanjutnya ada tentang kebutuhan energi sehari dalam kasus tersebut, di mana tadi dalam kasus tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa kasus tersebut ada seorang wanita berusia 27 tahun dengan berat badan 60 dan tinggi 160 cm. Untuk kebutuhan energi sehari, maaf saya ulangi, untuk kebutuhan energi sehari sendiri kita menghitung dengan rumus BMR, yaitu basal metabolic rate. Untuk wanita adalah 655 ditambah 9,6 dikali berat badan dalam satuan kilogram, kemudian ditambah 1,8 dikali tinggi badan dengan satuan cm dikurang 4,7 dikali usia dalam satuan tahun. Kemudian kita masukkan angka-angka yang tadi kita dalam kasus tersebut, yaitu menjadi 655 ditambah 9,6 dikali 50 kg ditambah 1,8 dikali 160 cm dikurang 4,7 dikali 27, di mana hasilnya adalah 1296. Kemudian kita akan mencari tahu tentang total kebutuhan energi sehari dengan rumus AMD atau BMR dikali FA, faktor aktivitas fisik. Di mana faktor aktivitas fisik sendiri yang kita gunakan di sini ada 1,5. Jadi sama dengan total kebutuhan energi adalah AMD dikali FA, yaitu 1296 dikali 1,5, yaitu hasilnya adalah 1944 kilokalori dalam kebutuhan energi sehari. Kemudian angka yang didapatkan dari total kebutuhan energi sehari tersebut, kita akan mencari tahu tentang berapa gram yang dibutuhkan sekiranya untuk kasus tersebut. Yaitu di mana ketentuan di sini adalah karbohidrat adalah sekitar 60%, protein 20%, dan lemak 20%. Dalam total kebutuhan energi sehari tersebut adalah angkanya 1944 kilokalori akan dikali 60 untuk mencari tahu karbohidratnya. Angka total kebutuhan energi tersebut adalah 1944 akan dikali 60%, dan angka tersebut nanti akan dibagi 4 kilokalori yang menghasilkan 291,5 gram. Kemudian untuk mencari protein adalah 1944 dikali 20% dengan hasil adalah 388,8 dibagi 4 kilokalori menghasilkan 96,25 gram. Kemudian untuk lemak 1944 dikali 20% dengan hasilnya 385 dibagi 9 kilokalori sama dengan 42,7 gram. Perlu diketahui bahwa setiap 1 gram karbohidrat mengandung 4 kilokalori. Untuk protein adalah setiap 1 gram protein sama dengan 4 kilokalori, dan untuk lemak untuk setiap 1 gramnya adalah 9 kilokalori. Kita bisa dilanjut teh. Selanjutnya ialah tabel menu dan perhitungan. Selanjutnya ya tabel menu dan perhitungan gizi. Di tabel berikut terdapat waktu makan menu-menu dari pagi hingga malam. Pagi menunya nasi, telur dadar, dan tumis sawi. Kemudian di selingan antara pagi dan siang
ada menu mie goreng dan jus jeruk. Menu di siang hari ada kentang rebus, pecel sayur, dan ayam dan tempe suwir. Kemudian menu di sore hari ada nasi, ikan, dan ikan mas goreng. Kemudian pada malam hari ada sayur lodeh dan susu. Dari tabel tersebut didapat perhitungan gizinya, energi sebanyak 1937, proteinnya 1000,6, lemaknya 36,8, dan karbohidratnya 313. Kemudian ada tabel kebutuhan bahan, di mana bahan-bahan yang dibutuhkan dalam memasak menu makanan yang telah disampaikan oleh Teh Serafina di tabel sebelumnya. Kita membutuhkan sekiranya 18 bahan, yaitu pertama ada beras, kemudian diikuti dengan telur, sawi, mie kuning, jeruk, kentang, tempe, ayam, bayam, kangkung, labu siam, wortel, ikan mas, kacang merah, melinjo, terong, kacang panjang, dan susu. Untuk ukuran, spesifikasi, harga satu dan harga total telah disajikan di dalam layar. Oke, Teh bisa dilanjut? Berikut ialah tabel kebutuhan alat yang kami gunakan. Di antaranya ada wajan, spatula, blender, panci, dandang, rice cooker, sendok sayur, gelas, piring, mangkok, dan baskom. Untuk jumlah dan fungsi alat telah disajikan di layar. Oh, oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang diagram area kerja. Diagram area kerja ini tuh maksudnya apa sih? Kita akan membahas sekiranya langkah-langkah atau metode secara gambaran kasar untuk menu makanan yang akan kita buat. Oke, di mana pada menu makanan yang kita buat pada untuk kasus wanita tersebut adalah sekiranya ada kurang lebih 12, di mana yang pertama kita akan memasak nasi. Langkah-langkahnya adalah pertama, beras akan dicuci, kemudian akan dipindahkan ke rice cooker, kemudian setelah masak atau telah matang, nasi akan disajikan. Lanjutnya, Teh. Kemudian selanjutnya kita akan memasak telur dadar, di mana yang pertama pecahkan telur ke wadah, aduk dan tambahkan bumbu, lalu goreng dengan minyak panas, kemudian disajikan. Lalu ada menu tumis sawi. Yang pertama sawi dipotong, kemudian dipindahkan ke wadah dan dicuci, ditumis dengan minyak panas, kemudian ditambahkan bumbu dan disajikan. Oke, untuk hidangan yang keempat, kita akan memasak mie goreng. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, mie goreng akan direbus terlebih dahulu, kemudian setelah hasil rebusan tersebut nanti kita akan dipindahkan ke wajan dengan minyak goreng yang dan akan kita goreng. Kemudian kita tambahkan bumbu-bumbu dan terakhir akan disajikan. Untuk menu hidangan yang kelima ada jus jeruk, di mana langkah pertama adalah jeruk akan dikupas, kemudian dipindahkan ke blender dan akan di blender, kemudian disajikan di dalam gelas. Selanjutnya yang dimasak yaitu kentang goreng. Yang pertama kentang dicuci, kemudian dikupas kulitnya, lalu dipotong, lalu dimasukkan ke air mendidih, diberi garam dan kemudian sajikan. Lalu kemudian yang ketujuh yaitu pecel sayuran. Pertama semua sayuran dicuci, kemudian diletakkan di atas dandang yang sudah berisi air yang ada di atas kompor, kemudian kentang dipotong, masukkan ke air mendidih, lalu diberi garam dan disajikan. Oke, untuk hidangan selanjutnya yaitu ada tempe. Tempe akan dipotong-potong menjadi beberapa bagian, kemudian akan digoreng di atas wajan dengan minyak panas. Kemudian setelah hasil gorengan tersebut nanti akan disajikan. Kemudian untuk menu selanjutnya ada ayam suwir, di mana daging ayam akan dicuci terlebih dahulu, kemudian akan dipindahkan dengan minyak panas, itu kita akan menggorengnya. Kemudian ayam suwir yang sudah matang akan disajikan di dalam piring. Kemudian ada hidangan yang ke-10, yaitu ada ikan mas. Yang pertama daging ikan dibersihkan, kemudian dipindahkan ke wajan dengan minyak panas, kemudian disajikan di piring. Kemudian untuk hidangan yang ke-11 ada sayur lodeh. Yang pertama semua sayuran dicuci, kemudian diletakkan di panci yang sudah berisi air di atas kompor, menyalakan kompor,
Lalu dimasukkan semua sayuran dan bumbu-bumbu. Kemudian disajikan di atas mangkuk. Oke, untuk hidangan yang terakhir yaitu adalah susu, di mana susu akan dituangkan ke dalam gelas, kemudian kita akan sajikan untuk pasien atau wanita dalam kasus tersebut. Kemudian selesai presentasi kita pada video kali ini mengenai tentang job sheet gizi daur kehidupan untuk kasus wanita dewasa. Eh, Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.